Iya, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya, kita mulai. Oke, di alam semesta ya, boron ya, memiliki dua buah isotop ya, yakni 10 boron dan 11 boron. Jika diketahui atom relatif rata-rata boron 10,8039, maka kelimpahan isotop 11 boron itu berapa? Nah, ini pelajaran kelas 10 ya. Pelajaran kelas 10 SMA ya tentang isotop ya. Semestinya kalian sudah menguasai ini ya. Kita lihat bagaimana caranya. Di sini teman-teman lihat ada data massa atom relatif rata-rata. Boron ya. Ini adalah AR dari boron nih teman-teman. Ini ceritanya ada AR dari boron ya. Nah, kemudian ada dua jenis isotop yaitu boron 10 di mana boron mempunyai massa atom 10 dan satu lagi boron 11 di mana boron dengan massa atom 11. Seperti halnya mencari rumus rata-rata ya, kalau di matematika kan ada tuh mencari rata-rata. Jadi kita anggap bahwa AR boron itu rata-rata dari massa boron 10 dengan massa boron 11. Nah, bagaimana sih cara mencari rata-rata? Pastinya teman-teman sudah paham lah kalau di matematik itu gimana sih. Jadi di sini adalah persen boron 10 ya. Ini kakak kasih strip 10 ya. Dikali 10 ini apa Kak? 10 ini adalah massa atomnya si boron 10. Jadi persen boron 10 dikali massa atomnya ya. Ditambah dengan persen boron 11 dikali massa atomnya ya. Massa atomnya berapa ya? Massa atomnya 11. Ya, cuma gitu doang. Oke, simple kan? Oke, kita eksekusi nih teman-teman. Jadi di sini AR boron sama dengan persen boron. Kakak misalkan dengan X ya, kita belum tahu lah, X kali 10 ditambah persen boron 11, berarti kakak misalkan dengan sisanya. Kalau total 100% sudah kepake X persen, berarti sisanya 100 min X persen. Begitu kan? Dikalikan lagi dengan 11. Jangan lupa ya, dibagilah dengan berapa coba? Dibagi dengan 100, karena kan 100% ya. Oke, nah silakan kita upload data-datanya nih teman-teman. Kita masukin data-datanya. AR boron berapa di situ? AR boron 10. Tolong sambil dihitung ya, siapkan kertas coret-coretannya. 10,8039 sama dengan 10X plus 100 min X ya, kali 11. Jangan lupa dibagi dengan 100. Oke. Silahkan dikali silang dulu tuh ya. Dikali silang jadi berapa tuh teman-teman? 1080,39 sama dengan 10X plus 1100 min 11X. Oke, X sama X kumpul. Ya, 11X pindah ke kiri, 10X pindah ke kiri, jadi tinggal X. Yang kanan berarti 1100 minus 1080,39. Coba berapa tuh teman-teman? Ayo bantu hitung yuk. Berapa dapat? 19,61 Kak. 19,61% ini miliknya siapa? Si boron 10 apa boron 11? 10. Yes, ini boron 10 kan? So, berarti boron 11 sisanya.
Boron 10 lagi. Sorry. Emosi. Boron 11. Persen boron 11 berarti berapa nih teman-temanku? 100 kurangi 19,61 ya. Dapatnya 80,39% ya. Oke, any question maybe? Ada yang belum paham? Silahkan, jangan malu-malu. 12 hari lagi menuju pintu simak ya. Benar? Nggak ada yang bertanya? Berarti sudah paham semua ya. Oke, next. 47. Nah, apalagi nih ya. Suatu senyawa dengan misternya 267 yang terkandung dalam cairan pembersih mengandung 10,8 gram karbon, 1,36 gram hidrogen, dan 47,84 gram klor. Ya. Berapakah jumlah atom karbon yang terdapat dalam 13,35 gram senyawa tersebut? Oke, the first step, ada yang tahu nggak? Langkah pertamanya kita harus ngapain dulu? Yuk. Sudah hampir 1 tahun belajar kimia. Kita harus ngapain dulu jikalau bertemu soal ini? Gimana? Paham? Ayo, kan baru UTBK kemarin. Kita harus cari apa dulu? The first step. Cek saldo, cek. Oke, the first kita cari rumus empiris atau rumus yang paling sederhana ya, kayak warung makan Padang ya, sederhana. Bagaimana mencari rumus empiris? Komparasi atau perbandingan dari mol unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsurnya? Mol karbon di-compare dengan mol hidrogen, di-compare dengan mol klor ya, klor. Oke. Nah, bagaimana cara mencari mol karbon? Ayo. Piye cara mencari mol karbon, Le? Masa dibagi Massa dibagi MR ya. Jadi 10,8 dibagi 12 di-compare dengan 1,36 per AR-nya H kan 1 tuh ya. Di-compare lagi dengan mol clor. Mol clornya 47,84 divide by 35,5. Oke, minta tolong yang satu ilmu, satu guru, tolong dihitung. 10,8 bagi 12 ini nilainya sekitar 0,9 ya. Dibanding ini 1,36 dibanding 47,84 bagi 35 setengah berapa teman-teman cu? Ayo. Berapa tuh? 1,34 Kak. 1,34. Oke. Nah, supaya menjadi bentuk bulat, nggak keriting bagi ini, kita bagilah dia dengan angka yang paling kecil, bagi 0,9 ya. Berarti kita dapat 1 banding 1,36 dibagi 0,9 itu berapa guys? Sekitar 1,5 ya. Ya, ini 1,5 juga ya. Kalau salah tolong kasih tahu saya. Oke. Nah, gimana tuh? Kan angkanya masih koma-koma, supaya nggak koma-koma piye itu? Ini kita kalikan dengan 2 ya. Kali 2, sehingga terjadilah
2:3 ya. Jadi kesimpulannya rumus empirisnya terwujud ya. Apa itu rumus empirisnya? C-nya ada 2, H-nya ada 3, Cl-nya ada 3. Inilah rumus empirisnya. Kemudian kita masuk ke rumus molekul. Bagaimana mencari rumus molekul dari data rumus empiris? Ayo teman-teman, aktif. Ada yang tahu bagaimana mencari rumus molekul dari data rumus empiris? Saya kasih 5 menit ya. Bentar. Oke, nggak apa-apa. Lebih baik kalian yang jawab lah ya. Kalau saya yang jawab ntar pas. MR totalnya. Oke, that's right. Oke, jadi ini MR dari si rumus empiris, MR dari C2H3Cl3 dikali dengan something sama dengan apa ya? Sama dengan apa? 267. Sama dengan sama dengan 267. 267 apa ini? Ini adalah MR dari senyawa ya. Jadi don't forget. Jadi kita mentranslate rumus empiris ke rumus molekul dengan cara seperti ini ya teman-teman ya. MR dari si rumus empiris dikali something sama dengan 267. Oke, sekarang Anda cari nih, berapa nih? MR dari si rumus empiris ini berapa sih totalnya? Silakan. N-nya 2, Pak. N-nya 2. MR-nya berapa nih, Dek? 24 tambah 3 tambah 105. 132. Totalnya berapa? 100? 32. 132? Iya. 267 bagi 2. 133,5. Iya. 133,5 sama dengan 267. So, N-nya sama dengan 2 ya. Nah, bertemulah kita dengan rumus molekul atau rumus yang sebenarnya, yaitu C4H6 Cl6, gitu kan? Oke. Nah, lalu kita cari jumlah atom karbonnya. Tahu nggak cara mencari jumlah atom karbon? Jumlah atom. Oke, mol senyawa ya kali jumlah atom karbonnya dalam senyawa tersebut ya, jumlah atom C dalam molekul, dalam satu molekul ya. Dikali satu lagi apa itu? Dikali bilangan Avogadro ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, bagaimana teman-teman menemukan mol ini? Ayo. Semangat. Masanya dibagi MR. Betul, massa dibagi MR ya. Massa dibagi MR berapa teman terkandung dalam 13,35 ya. 13,35 divide by 267 ya. Kali jumlah atom karbon dalam molekul tersebut ada 4 ya, kali 4 kali Avogadro. Nah, coba tolong bantu saya menghitung. (0,2 dikali 6,02). Berapa tuh jawabannya? 1,204. 1,204 ya? Ya. Oke. Sebentar ya. Jadi jawabannya yang mana nih? Kok nggak ada 1,204? Yang bebek berarti ya? Apa typo ini? Dia tadi belum dikali 6, Pak.
Belum dikali 6. Di jawabannya belum dikali 6, maksudnya di opsi. Oh, baru sampai yang 13,35 per 267 kali 4. Ya, Oke. 0,05 kali 4 dikali lagi dengan 0,2 ya. 1,204 ini ya kurang lebih yang bebek lah ya. Kak, yang D, Kak. Hah? Yang D. Yang D. Soalnya kan tadi 0,2 kali 6,02 kan. Jadi 2 kali 10 pangkat 22. Yang D. Yang dodol ya. Saya mah pasrah aja apa kata kalian ya. Oke, yang dodol. Nah, inilah pentingnya interaksi itu ya. 2. Oh, ini bentuk mentahnya. Astagfirullah. Mintanya bentuk mentahnya, kirain bentuk jadinya. 48 ya. H2SO4 dibuat melalui reaksi berikut ini ya. Dia bilang belum setara. Nah, jujur sekali nih. Alhamdulillah teman-teman di reminder ya. Ini belum setara. Sebanyak 400 gram SO2, 175 gram O2, dan 100 gram H2O direaksikan pada wadah tertutup. Berapa massa air yang tersisa? Oke. Kita bikin reaksinya SO2 plus O2 plus H2O, result H2SO4. Nah, coba tolong disetarakan dulu nih teman-teman. Supaya setara. jadi 2SO2 Betul, 2SO2 tambah O2 tambah 2H2O. tambah 2H2O menjadi 2H2SO4 ya. Oke, mantap. Nah, di sini kita input datanya satu per satu. SO2 400 gram, oksigen 175 gram, H2O 125 gram. Oke, nah kita rubah status mereka ini menjadi mol ya, kita update statusnya. Ini dibagi misternya, MrSO2 berapa tuh teman-teman? 32 tambah 32, 64. Oksigen 175 bagi 32. H2O 125 bagi 18. Oke. Nah, keriting imut-imut ini ya. Coba 400 dibagi 64 itu how much? 6,5. 6,25 mol ya. 6,25. 175 dibagi 32 berapa guys? 5,4. 125 dibagi 18, 6,94 mol ya. Oke ya. Nah, yang habis berarti yang hasil bagi mol per koefisien yang paling kecil ya. Oke, coba 6,25 kita bagi 2 berapa tuh guys? 6,25 bagi 2, 3,125 ya. Simpan dalam hati saja. Kemudian ini 5,46 bagi 1 tetap 5,46. 6,94 dibagi 2 dibagi 2 itu 3,47. Berarti ini SO2-nya habis. Tunggu. Oke, ini habis nih teman-teman, 6,25.
Habis. Coba oksigennya berapa, guys? Ada yang tahu nggak oksigennya berapa? 3,125. Very good ya. Dengan perbandingan koefisien aja ya. Karena ini 2:1. Kemudian ini berarti sama dengan si SO2 ya, si H2O-nya yang kepake yang bereaksi 6,25. Nah, berarti resnya berapa itu ya? 6,94, teman-teman kurangi 6,25. Dapatlah 0,69 mol. Begitu kan jalan ceritanya ya. Oke, the last step change to mass, massa. Nah, gimana caranya menemukan massa dari mol? Ayo, bagaimana mencari massa dari mol? Kita tinggal kalikan dengan MR-nya, yaitu 18. Nanti akhirul kalam dapatnya 12,42 ya. Oke, begitu teman-teman. Nggak ada yang ditanyakan nih, benar. Oke. Nah, menurut ceritanya teman-teman, kimia itu stepnya paling bisa dikatakan relatif ringan daripada pelajaran lain ya. Jadi tolong raih poin sebesar-besarnya dari kimia ya. Kalau kalian sudah mengalami matematika atau fisika mungkin jalurnya panjang ya kan. Nah, jadi manfaatkan baik-baik kesempatan untuk mencuri poin di kimia. 49. Perhatikan data entalpi beberapa reaksi berikut. Ya, KClO3 tambah 3 Mg menjadi KCl plus 3 MgO. Lalu K tambah setengah Cl2 menjadi KCl, Mg tambah setengah O2 menjadi MgO. Berapa entalpi pembentukan KClO3? Jadi diminta ini delta H-nya berapa? Oke. Caranya kita lihat di sini ya. Jadi yang di sini yang menjadi pertanyaan itu menjadi guidance atau menjadi patokan bagi tahap-tahap reaksi di atas ya. Misalkan kakak kasih contoh nih, KClO3 posisinya di kanan panah. Reaksi pertama, ini katakanlah reaksi pertama, reaksi kedua, reaksi ketiga gitu ya. Oke, kita mulai. Ini sekali lagi kakak tekankan, yang saya kotakin atau yang menjadi pertanyaan, itu akan menjadi guidance bagi tahap-tahap reaksi di atas. Ini KClO3 posisinya di kanan panah, maka reaksi 1 kan posisi KClO3-nya masih di kiri panah ya. Berarti reaksi 1 harus diapain teman-teman? Harus dibalik ya. Dibalik. Kalau dibalik berarti delta H-nya akan berubah tanda. Jadi berapa tuh? Positif. 1852. Oke. Kemudian lihat lagi. K ya, K yang saya kotakan ini, yang dikotakin ini posisinya di kiri panah. Dan pada tahap reaksi K-nya sesuai di kiri panah. Berarti ini tetap. Oke, kalau tetap berarti delta H-nya tetap min 437. Oke. Lalu terakhir di kotak MgO Kak. Betul, nggak ada MgO. Tapi ada O2, ada oksigen. Nah, oksigennya ada di kiri panah. Dia mintanya di kiri panah. Di tahap reaksi juga di kiri panah, sudah pas. Tapi requestnya koefisien oksigennya 3/2 guys. Berarti yang ini adalah tetap, jangan lupa dikali 3. Berarti berapa tuh teman-teman? Kalau dikali 3, 602 kali 3 berapa tuh? 1806. Iya. Minus ya, jangan lupa. Min 1806. Oke. Help me please. Tolong di total.
min 391. Oke, easy ya, min 391. Oke, pokoknya pegang konsepnya. Kalian nggak perlu tulis ulang reaksinya, nggak perlu. Lihat aja posisinya. Kalau tetap berarti tetap. Kalau dibalik berarti dibalik. Kalau harus dikali berarti harus dikali ya. Oke, 50. Di bawah ini adalah data beberapa potensial reduksi, teman-teman ya. Ada AGBR tambah E min menjadi AG plus BR min 0,07 dan sebagainya ya. Nah, pasangan reaksi yang berjalan spontan. Oke, ingat konsep dalam sel Volta ya, yaitu kasaret. What it mean kasaret? Katoda E0-nya yang lebih besar dan mengalami reduksi. Kemudian ancilok. What it mean anciloks? Anoda yang ditetapkan sebagai anoda yang punya E0 lebih kecil serta di anoda mengalami oksidasi. Oke, coba kita lihat. Reaksi nomor 1 ditetapkan di katoda, reaksi nomor 2 di anoda. Benar nggak kalau 1 dengan 2 dipasangkan, benar nggak? Reaksi nomor 1 itu di katoda, reaksi nomor 2 di anoda. Benar nggak nih teman-teman? Dari konsep tersebut. Reaksi 1 dibanding reaksi kedua, E0-nya gedean yang kedua ya. Nah, gedean yang kedua E0-nya. E0 reaksi 2 lebih besar dari E0 reaksi 1. Berarti harusnya ini bertindak sebagai katoda, ini sebagai anoda. Berarti nomor 1 salah. Coba nomor 1, nomor A salah maksudnya. Coba cek yang B teman-temanku. Benar nggak? Benar. Benar ya, kita lihat E0 yang ketiga 1,175. E0 yang keempat negatif 0,4. Berarti E0 yang ketiga, reaksi ketiga, more than E0 yang keempat. Berarti E0 katoda akan bertindak sebagai katoda jika dipasangkan. Dan E04 itu sebagai anoda. Ya, oke, so the answer is B. Next 51. Dari reaksi bro 3 min tambah 5 bermin menjadi 6H plus ditambah 6H plus menjadi 3Br2 plus 3H2O. Laju awal ditentukan pada suhu 25 dengan penambahan konsentrasi reaksi yang berbeda. Berapakah laju awal pada saat percobaan kelima? Oke. The first step Anda harus cari orde masing-masing ya. Oke, misalkan nih orde BrO3 percobaan berapa teman-teman? Masih bisa nggak nih? Saya cek dulu. Orde bro 3 min. Kita pakai percobaan berapa ya? Orde bro 3 min. Kita pakai 1,2 ya Pak. Oke, 1/2 ya. Oke, ini saya hanya ngecek kesiapan pasukan aja ya. Siapa tahu ada yang lupa ya. 0,15 per 0,05 pangkat X sama dengan 7,2 per 2,4. Pangkatnya enggak saya mainkan ya, karena sama. Ini berapa nih? 3 pangkat X sama dengan 3 ya. So, X only sama dengan 1. Oke, next. Orde BR min. Eksperimen berapa sama berapa?
orde BR min 13. 13. Oke, 13. Jadi dapatnya 0,1 per 0,2 eksponen Y sama dengan berapa tuh? 7,2. Nah, ini saya bikin 7,2 sama 57,6 berarti ya, karena itu 10 pangkat min 3 ya. Oke, berapakah itu? 7,2 itu 1/8 ternyata teman-teman. Setengah pangkat Y sama dengan 1/8. Oke, so Y sama dengan 3 ya. Next, the last order CH+. Si order CH+ itu adalah percobaan 1/4 kayaknya. Benar nggak sih? Oh, salah. Percobaan berapa tuh? 24. 2 sama 4 ya? Oke, 2 sama 4, good. 24 berarti 0,1 per 0,2 pangkat Z sama dengan berapa tuh? 2,4 per 2,4 ya. Oke, ini 1 berarti Z sama dengan setengah pangkat berapa sih? 1 setengah pangkat 0. Oke, gitu ya teman-teman. Belum selesai penderitaan kita. Ini baru cari ordernya aja. Nah, lalu teman-teman, gimana ceritanya ya enaknya? Kita ambil percobaan 2 ke percobaan ditanya ya. Lihat baik-baik. Ini cara cepatnya. 0,05 ke 0,2 pastinya dikali dengan 4, betul? Oke, dikali dengan 4. Pangkatnya BRO3 tadi berapa sih? Pangkatnya BRO3 itu pangkat 1, oke? Pangkat 1. Lalu di sini juga dari 0,1 ke 0,2 dikali berapa? Dikali 2, Kak. Betul. Pangkat berapa BR min-nya? Pangkat 3, betul. Ya. Lalu dari sini 0,1 ke 0,2 kali berapa? Kali 2. Pangkatin ordernya. Ordernya H tadi berapa? 0. Berarti nanti teman-teman dari sini ke yang ditanya, dari percobaan 2 ke yang ditanya, ya. Sorry, ini nggak enak kalau dari sini ya. Ini saya hapus saja. Dari sini kayaknya space-nya lebih enak ya. Nah, dari percobaan 2 ke something ini, silahkan teman-teman berarti kalikan dengan 4 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 0. Nah, gitu caranya. Maksudnya seperti itu. Oke. 4 kali 2 pangkat 3, 8. 4 kali 8, 32. 32 kali 2 pangkat 0 itu 1. Berarti 32. Nah, berarti 2,4 dikali 32 berapa, teman-teman? 2,4 dikali 32. 76,8 ya. Oke, tidak ada kompetisi jawaban di situ selain si B ya. Jadi 7,68 kali 10 pangkat min 3. Ya, itu cerdasnya. Jadi jawabannya adalah Bogor. Ada yang masih confused? Kak, itu milihnya boleh apa aja atau Oke, harus boleh apa aja. Kenapa saya pilih startnya dari 2? Karena lebih enak ngitungnya ya. Kalau dari 1 ke yang ditanya 0,15 ke 0,2 sepertinya pecahan kan ya. Nah, saya cari ke yang enak aja lah ya. Semua sama aja, dari 1 ke 5 boleh, dari 3 ke 5 boleh, dari 4 ke 5 boleh. Oke. Next, 52.
Larutan yang mengandung 18 gram glukosa C6H12O6 ya, dalam 500 gram air ditambahkan ke dalam 5,55 gram CaCl2 dalam 1000 gram air. Setelah kedua larutan dicampur dan diaduk, maka perubahan titik beku campuran larutan tersebut sebanyak berapa, teman-teman? Oke. Jadi rumus delta TF campuran sama dengan KF. Nah, kini ada dua zat ya. Pertama adalah glukosa, berarti gram glukosa per misternya kali 1000 per P itu massa pelarut, ditambah zat berikutnya adalah CaCl2, gram CaCl2 per misternya kali 1000 per P-nya ya. Jangan lupa CaCl2 itu zat elektrolit ya, berarti Anda kalikan jumlah ion. Ini jumlah ionnya berapa nih, teman-teman? Jumlah ionnya sama dengan 3 ya, berarti ini kali 3. Oke, kita input data-datanya. KF-nya ada 1,86. Gram glukosanya 18 per 180 dikali 1000 per massa airnya 500 ditambah gram CaCl2-nya 5,55 per misternya berapa tuh, teman-teman? 40 ditambah 35,5 kali 2 71, 40 tambah 71 CX1 ya. Kali 1000 per berapa tuh? 1000 gram kali 3. Coba, ini 1,86, ini 0,1, ini 2, berarti ini 0,2, ditambah ini 1 ya, ini 0,55, 0,05, betul nggak? Kali 3. Coba tolong berapa nih, teman-temanku? Oke, ini nanti dapatnya 0,651 ya. Jadi jawabannya cinta. Oke, next. 50. Kelarutan PbI2 ya, AR-nya I127, Pb207 dalam 3 liter air pada suhu 25 adalah 2,805 gram. KSP PB. Nah, ini kayaknya typo ya. Ini saya ganti bukan PbF2 tapi PbI2 ya. PbI2. Pada suhu ini adalah berapa? Kelarutan itu bahasa Inggrisnya adalah solubility, maka ini simbolnya S. Nah, ini masalah tentang KSP ya, pelajaran kelas 11. Nah, ditanya KSP, dari S kita tanya ke KSP. Nah, kita cari molaritasnya dulu ya. Molaritasnya itu berapa sih? S itu molaritas. Mencari molaritas itu rumus gram per mr. Gram per mr itu mol ya. Dibagi dengan volume. Sama dengan 2,805. mr-nya berapa, teman-teman? 127 kali 2 berapa? 254 ya. 254 ditambah 207. 461 ya. 461. Ya, masih dibagi 3 lagi ya. Nah, berapa tuh, teman-teman?
2,805 461 dikali 3 1383. Empat enam satu dikali 3 1383. 2,805 berapa tuh? Dua 2,028 ya. Kalau saya salah ngitung tolong dianulir ya. Sorry. 2,805 dibagi 1383 0,002. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3 molar, teman-teman ya. Nah, masih ada yang ingat nggak nih? Kalau PBI 2 ini berapa ion dan kita pakai rumus KSP yang mana nih? Hubungan KSP dengan S yang mana? Cek. 3 ion, Kak. 3 ion berarti pakai rumus KSP yang mana tuh? 4S pangkat 3. Oke, jadi kita pakai hubungan KSP sama dengan 4S pangkat 3. Oke, KSP-nya kita cari. 4 kali S-nya 210 min 3 pangkat 3. Nanti ini 8. 4 kali 8, 32 kali 10 pangkat min 9. Di other name-nya 3,2 kali 10 pangkat min 8 ya. Oke. 3,2 kali 10 pangkat min 8. Cinta. Lima puluh. Aduh, double, sorry. 54 ya. Paracetamol atau acetaminophen adalah obat analgesik dan antipiretik yang populer, digunakan untuk menghilangkan sakit kepala, sengal-sengal, sakit ringan, dan demam. Oke, ini kalimat yang nggak penting ya. Kenapa? Karena yang ditanya adalah struktur paracetamol dapat dilihat pada gambar di atas. Jumlah isomer optis aktif pada paracetamol adalah, nah, kata kuncinya di sini, optis aktif. Syaratnya apa sih optis aktif itu? Harus ada C-chiral. Apa itu C-chiral? C-chiral itu C yang mengikat 4 gugus berbeda. Jadi misalkan di sini ini C ya. Misalkan di sini ngikat A, di atas ngikat B, di kiri ngikat D, di bawah ngikat E. Nah, ini namanya C-chiral. Jadi C yang mengikat 4 grup atau 4 gugus yang berbeda. Nah, kita buka nih strukturnya si paracetamol tadi. Jadi pojok-pojok ini kan sebenarnya atom karbon ya, teman-teman ya. Ini atom karbon. Di pojok-pojok ini atom karbon. Ini juga karbon ya. Ini karbon, karbon, karbon. Nah, seperti ini nih ya. Nah, lalu ingat teman-teman, C itu tangannya 4. Berarti ini sisa 1H. Sisa 1H. Ini tidak ada H. Ini sisa 1H. Ini 1H. Ini tidak ada H ya. Ini ngikat 3H. Coba lihat baik-baik. Ada atom C-chiral nggak di situ, teman-teman? Ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada atom C-chiral ya. Ya, ini bukan C-chiral karena mengikat gugus yang sama H. Yang ini tangannya 3 ya. Yang ini 1, 2, ini maksudnya 3 wilayah ya. 3 wilayah, ini cuma mengikat 3 grup yang C double O ini.
Ya, ini juga ya, ini tangannya 3, maksudnya 3 domain. Dia harus 4 domain ya, harus 4 daerah ya. Nah, karena tidak ada C chiral, maka tidak ada isomer optis. Oke, jadi ambiar.